melatih. Dalam konteks ini, orang yang dipimpin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kenapa? Mereka takut mencoba dan takut melakukannya. Mengapa? Karena takut salah. Sehingga mereka mengambil posisi berdiam diri, ya, atau stagnan. Nah, contoh konkretnya adalah orang yang belum memiliki pengalaman dalam melakukan satu pelayanan atau dalam melakukan satu pekerjaan. Dia belum punya pengalaman sama sekali. Nah, sering kalau orang berpikir begini, tapi Pak Tony kalau dia sudah sarjana teologi, ya, gitu ya, atau minimal sudah S1 lah, S1 umum gitu. Bukankah seharusnya orang itu sudah pengetahuan atau sudah punya pengalaman di dalam ranah, di dalam ruang, dalam konteks pelayanan atau pekerjaan yang kita suruh dia lakukan. Belum tentu dia sudah punya pengetahuan dan pengalaman. Belum tentu. Mungkin di dalam konteks pekerjaan atau pelayanan yang lain, orang itu sudah punya. Tapi seringkali kan kita menerima karyawan atau staf yang tidak selalu memiliki pengalaman yang sama di dalam pelayanan atau pekerjaan yang kita percayakan dalam pengalamannya yang dulu kan belum tentu selalu sama Bapak. Maka kita juga masih bisa menemukan orang-orang yang dalam kondisi ini sulit menyelesaikan tugasnya karena takut mencoba, takut salah. Walaupun mungkin dia dalam konteks pengalaman pelayanan di tempat yang lain dia sudah punya. Walaupun mungkin dalam konteks pengalaman bekerja di tempat yang lain sudah punya, tapi konteksnya hari ini saat itu di mana dia bekerja melayani bersama kita konteksnya beda. Maka kita masih bisa menjumpai tipe-tipe jenis orang yang seperti ini. Maka disitulah dibutuhkan gaya kepemimpinan melatih atau membina, tapi bukan membinasakan. Dalam konteks ini pemimpin harus memproporsikan struktur tugas yang jelas. Dia itu kita tempatkan di bagian apa, di bidang apa, kerjakan apa, lakukan apa. Harus jelas. Kalau bicara dalam konteks kepanitiaan, maka harus jelas kita buat. Dia itu terlibat di dalam kepanitiaan apa. Kalau terlibat dalam kepanitiaan Natal harus kita jelaskan. Posisinya dalam kepanitiaan Natal itu bagiannya apa? Ketua kah? Bendahara kah? Sekretaris kah? Koordinator acara kah? Koordinator konsumsi kah? Koordinator keamanan atau publikasi atau perlengkapan? Itu harus jelas kita buat. Jangan kita suruh dia buat sendiri jobnya. Jangan kita suruh dia memilih posisi pekerjaan tanggung jawab yang akan dia kerjakan. Dia kan bingung. Karena konteksnya dia masih awam di dalam pekerjaan tanggung jawab pelayanan yang kita percayakan kepada dia. Maka ini harus jelas. Kita pemimpin harus memiliki pemahaman pengetahuan komponen-komponen susunan-susunan kepanitiaan atau apa struktur di dalam organisasi itu sendiri harus kita tahu dan ditambah. Di samping strukturnya kita buat, juga kita buat lagi apa Bapak Ibu, job desk-nya, pembagian tugas dan tanggung jawabnya, termasuk juga program kerja yang harus dia kerjakan dan yang harus dia tuntaskan, kapan, bagaimana, dan hari apa. Harus ini kita buat. Karena kita sebenarnya program S2 ini kan sebenarnya program lebih dipersiapkan untuk menjadi inisiator ya atau pembuat atau pemrakarsa dari yang belum ada menjadi ada. Memang agak berat, tapi saya kira wajar. Untuk itulah alasannya kenapa kita ambil program S2 kan.
Kalau untuk programnya saat itu kan hanya menjadi penikmat saja dia dari apa yang sudah dibuat orang. Tapi kalau kita waktu masuk kita dalam program S2, sudah nggak di situ lagi kita. Kita justru berperan membuat yang tidak ada menjadi ada. Maka saya berharap banyak dengan Bapak Ibu kuliah S2 ini harus ada perubahan di gereja kita, tempat kita melayani atau tempat kita bekerja. Jangan biasa-biasa. Kalau biasa-biasa, malu kita punya gelar MTH atau MPD. Nanti jemaat akan bilang, nggak ada gunanya Pak Pendeta ini kuliah S2 gitu kan. Karena nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan di dalam gereja pelayanan kita ataupun juga dalam usaha dan bisnis kita. Harus ada kemajuan. Mas, pemimpin diminta dalam situasi ini menyediakan banyak waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membuka telinga selebar-lebarnya, mendengarkan keluhan, keterbatasan, ketidakmampuan, ketidaksanggupan orang yang dipimpin. Artinya dalam konteks kepemimpinan Melati ini kita belum bisa mendelegasikan tugas, belum bisa meninggalkan, belum bisa Bapak Ibu. Bahkan kita perlu lebih banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Mengajari mereka, membimbing mereka, melatih mereka. Dari yang tidak tahu apa-apa, mereka harus kita latih supaya tahu, tapi tidak hanya berhenti mereka tahu, tapi mereka juga bisa melakukannya dan mempraktekannya. Sehingga orang yang kita pimpin, jemaat, majelis, ya akan memperoleh keterampilan atau skill, pengetahuan yang mumpuni. Ya, dengan kita memakai gaya kepemimpinan. Nah, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 20, ya, khusus di bagian kalimat yang mengatakan dan ajarlah. Ajarlah itu kan melatih. Ajarlah. Di dalamnya itu ada pembimbingan. Ajarlah. Di dalamnya itu ada training. Ajarlah. Di dalamnya itu ada mentoring. Ada pengetahuan yang ditambahkan. Ada keterampilan atau skill yang ditambahkan. Ya, barulah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak ucuk-ucuk merekrut, memanggil para murid itu, lalu setelah itu kalian pergi. Enggak loh Bapak Ibu. Yesus tahu. Masih banyak hal yang mereka belum tahu dari Yesus. Yesus tahu. Masih ada banyak hal yang harus Tuhan Yesus perlengkapi. Tuhan bimbing, Tuhan ajarkan, Tuhan latih, Tuhan perlengkapi dalam diri para murid itu. Apalagi para murid itu kan backgroundnya dari awalnya itu Bapak Ibu, ya orang-orang yang awam dalam bidang pelayanan, awam sekali. Artinya di antara mereka itu tidak ada lulusan sarjana teologi, nggak ada itu para murid itu. Apalagi apa master teologi atau master pendidikan, nggak ada itu Bapak Ibu. Alkitab mencatat profesi pekerjaan mereka itu rata-rata nelayan kan Bapak Ibu. Tuhan Yesus tahu konteks yang mau dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka itu bidang yang baru, yaitu pelayanan rohani. Dan para murid itu awam dalam hal pemahaman dan pengetahuan firman Tuhan, awam dalam hal ya keterampilan untuk melayani kan Bapak Ibu. Maka untuk itulah Yesus lebih dulu mengajar mereka dulu. Untuk itulah Yesus setiap kali di setiap tempat, situasi, dan keadaan selalu gunakan kesempatan itu untuk mengajar para murid. Baik waktu mereka di atas perahu, baik waktu mereka di tepi pantai, baik waktu mereka di padang gurun. Yesus selalu gunakan kesempatan itu mengajar. Masih ingat Bapak Ibu dalam mata kuliah okultisme? Waktu Tuhan Yesus menyuruh para muridnya untuk melayani orang yang kerasukan setan. Gagal kan? Pulang.
Para murid itu. Langsung mereka buru-buru lapor sama Tuhan Yesus. Yesus, teknik, pengetahuan yang sudah Yesus ajarkan kepada kami, sudah kami pakai. Begitu ya. Tapi setannya nggak keluar-keluar Yesus. Kata dua orang murid itu Bapak Ibu. Tapi Yesus ingatkan lagi kepada mereka, oh kalian lupa. Ada dua hal yang kalian tidak praktekkan sebelum pergi melayani orang yang kerasukan itu. Itu apa? Doa dan puasa. Oh begitu Tuhan ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kegagalan para murid itu juga ada proses pelatihan yang Yesus lakukan, di mana Yesus bisa mengingatkan mereka kembali tentang prinsip-prinsip yang mungkin sudah sempat mereka lupakan, sehingga mereka kembali diingatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gaya kepemimpinan, pembinaan atau melatih harus bisa kita pakai. Ya, walaupun mungkin ya setiap jemaat, majelis, karyawan, staf yang kita pimpin itu ada mungkin satu dua ya yang tidak lagi dalam membutuhkan gaya kepemimpinan melatih. Tapi apa? Ya, yang lainnya kan masih di sini konteksnya, masih di sini kebutuhan dan keperluannya. Ya kita penting juga. Jadi jangan kita mengukur. Ada satu orang misalkan jemaat majelis kita atau penatua kita, karena kebetulan dia belajar mungkin dari orang lain kan, dia tidak lagi membutuhkan gaya kepemimpinan melatih atau pembinaan ini. Ya, lalu kita tidak mempersiapkan, tidak memakai gaya kepemimpinan ini untuk majelis yang lain. Itu salah. Dan ke depan kita akan menyulitkan diri kita sendiri. Karena satu orang tadi bisa saja kemudian hari dia resign kan. Maka apa yang terjadi, gereja itu tidak bertumbuh dan berkembang. Karena hanya kita menggantungkan kepada seseorang. Tidak mempersiapkan banyak orang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak kali jemaat tidak komitmen, tidak konsisten. Menjadi tim dalam membantu kita dalam pelayanan. Karena kita tidak mempergunakan gaya kepemimpinan-pembinaan. Karena kadang-kadang kita menganggap, wah jemaat itu sudah tahu semuanya lah. Sudah paham lah itu, sudah mengerti lah itu. Belum tentu Bapak Ibu. Nggak usah jauh-jauh. Kita ini semua lulusan S1. Saya yakin. Baru kali ini Bapak Ibu belajar tentang berbagai gaya kepemimpinan. Padahal kita semuanya S1 kan. Apalagi kalau jemaat yang bukan S1 Bapak Ibu. Butuh sekali berbagai gaya kepemimpinan ini dalam menumbuh kembangkan mereka dalam melayani.